logam mulia atau emas ini masuk kategori bisa kita kategorikan dana darurat karena emas ini masuk kategori liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Saya akan sharing seberapa penting harus memiliki dana darurat. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang masih tahap pemula ya. Rekan-rekan semua tentunya sudah tahu ya apa itu dana darurat. Jadi dana darurat ini adalah dana yang kita butuhkan di mana dalam kondisi emergensi atau kondisi darurat. Jadi kondisi emergensi itu tidak hanya terkait keselamatan ternyata teman-teman. Jadi kondisi emergensi keuangan pun kita juga harus mempersiapkan sebelumnya. Nah, sebetulnya apa sih dana darurat ini? Dana darurat ini adalah dana yang kita butuhkan pada saat kondisi emergensi dan tentunya tidak bisa kita cukupi dengan dana yang dalam kondisi normal, sehingga mengapa dikatakan dengan dana darurat. Nah, idealnya dana darurat ini kita siapkan sebelum kondisi terjadi. Jadi artinya sebelum kondisi emergensi ataupun sebelum kondisi darurat, maka kita perlu mempersiapkan dana darurat ini. Tetapi bagi teman-teman semua yang mungkin belum mempersiapkannya, saya kira tidak terlambat. Ayo kita bareng-bareng kita belajar untuk mempersiapkan dana darurat. Kita tidak ingin suatu kejadian atau kondisi emergensi keuangan kita atau kondisi darurat itu terjadi. Namun jika terjadi sesuatu di luar rencana kita, maka kita sudah mempersiapkannya. Nah, bagaimana cara mempersiapkan dana darurat? Di sini saya akan sharing 3 hal yang perlu kita persiapkan dalam mempersiapkan dana darurat ini. Baik rekan-rekan semua, 3 hal yang perlu kita siapkan dalam menyiapkan dana darurat ini, yaitu yang pertama adalah menganalisa kondisi keuangan kita, yaitu melakukan penghitungan berapa total pendapatan kita yang kita terima dalam 1 bulan ini. Nah, tentunya ini berlaku bagi teman-teman baik yang mendapatkan penghasilan rutin atau penghasilan tetap ya, ataupun rekan-rekan yang mungkin mendapatkan penghasilan tidak tetap. Nah, kalau mereka yang mendapatkan penghasilan tetap, tentunya berapa besar seluruh penghasilan yang kita dapatkan selama 1 bulan tersebut. Begitu juga rekan-rekan yang mungkin mendapatkan penghasilan tidak tetap, maka ya silahkan dihitung kira-kira dengan tidak tetap itu kalau kita hitung selama 1 bulan penghasilan kita itu berapa. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah lakukan analisa pengeluaran kita. Jadi pengeluaran kita total pengeluaran rutin kita ya teman-teman ya. Jadi pengeluaran rutin kita itu berapa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan breakdown atau apa istilahnya itu antara dari penerimaan kita atau pendapatan kita tadi, kalau kita kurangi dengan pengeluaran kita itu akan sisa berapa. Nah, tentunya di video saya yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai komponen dari penghasilan kita di judul ini ya teman semua. Judulnya adalah bagaimana mengelola keuangan bagi rekan-rekan yang masih tahap pemula. Jadi dalam video saya sebelumnya di sana bahwa penghasilan kita itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk kewajiban, yang kedua adalah
masa depan, yang ketiga adalah gaya hidup. Nah, sebetulnya dana darurat ini masuk di kategori masa depan kalau kita melihat. Jadi dalam dana darurat ini adalah salah satu komponen di dalam rincian yang terdapat di masa depan itu. Karena apa? Karena di masa depan itu, kalau di video saya sebelumnya saya jelaskan bahwa di masa depan itu ada tabungan, kemudian ada investasi, dan mungkin ada asuransi ya. Nah, dalam hal ini dana darurat itu mungkin bisa dikategorikan di pos tabungan. Nah, sehingga rekan-rekan semua jangan sampai lupa melakukan pencatatan cash flow kita setiap bulannya. Jadi cash flow ini adalah arus kas keluar penghasilan kita dengan pengeluaran kita itu selalu tercatat. Dalam arti misalnya pengeluaran pendapatan kita berapa, kemudian yang kita keluarkan itu berapa, seperti itu. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kali ini kita khusus membahas mengenai dana darurat. Dana darurat ini sangat penting, perlu kita persiapkan dan merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan kita. Nah, pertanyaannya mungkin gini, dalam bentuk apakah dana darurat ini kita persiapkan? Dana darurat ini bisa dalam bentuk tabungan, yang kedua mungkin bisa dalam bentuk deposito, dan ini ada ilmu saya yang baru saya terima beberapa waktu yang lalu setelah saya mendapatkan pembelajaran dari salah satu training mengenai pengelolaan keuangan. Ternyata dana darurat ini adalah salah satunya bisa berupa logam mulia atau emas ya. Khususnya kalau bisa dalam bentuk emas batangan. Karena apa? Karena kalau dalam bentuk emas perhiasan, maka pada saat kita jual kembali akan terkena biaya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan emas dalam bentuk logam mulia atau emas batangan. Logam mulia atau emas ini masuk kategori bisa kita kategorikan dana darurat karena emas ini masuk kategori liquid ya. Jadi sebetulnya yang kita kategorikan sebagai dana darurat ini adalah dana yang dalam bentuk liquid. Artinya mudah diambil, mudah dicairkan, mudah kita pada saat kita membutuhkan itu kita akan dengan mudah mendapatkan uang tersebut. Berapa sih besaran dana darurat yang perlu kita persiapkan? Di sini dana darurat yang perlu kita persiapkan sebesar 3-6 kali pengeluaran rutin. Ini bagi teman-teman yang belum berkeluarga. Namun tentunya berbeda bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, ini menjadi 2 kali lipatnya, yaitu antara 6 sampai 12 kali pengeluaran rutin kita. Jadi harapannya kita bisa menyimpan dana baik mungkin tadi ya berupa tabungan atau mungkin dalam bentuk logam mulia sebesar kalau kita yang sudah keluarga ini berarti minimal 6 kali dari pengeluaran rutin kita sampai dengan 12 kali pengeluaran rutin kita. Berarti artinya kalau pengeluaran rutin kita anggap aja misalnya 2 juta, berarti 6 kali 2 juta itu minimal ya rekan-rekan semua. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memulai untuk mempersiapkan dana darurat ini, ayo kita semangat menyiapkannya mulai sekarang. Kita belajar, saya juga sama, saya juga masih belajar mencoba bagaimana kita mempersiapkan dana darurat ini, karena tentunya kita tidak tahu kondisi emergensi atau kondisi darurat terkait keuangan ini bisa saja terjadi kapanpun terjadi pada diri kita, sehingga kalau terjadi sesuatu yang di luar yang kita rencanakan, maka kita sudah
tidak apa ya, istilahnya sudah tidak bingung lagi, tetapi kita sudah mempersiapkannya. Demikian rekan-rekan semua, sedikit sharing saya mengenai dana darurat. Mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan dana darurat ini, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita tidak terjadi sesuatu yang memberatkan kita atau terjadi sesuatu emergensi terhadap keuangan kita. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga kalau kita sudah mempersiapkannya dengan baik dana darurat ini, maka kita akan siap ya, kondisi apapun, menghadapi kondisi bagaimanapun kita telah siap. Mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan. Oh iya, jangan lupa ya rekan-rekan semua, like, subscribe, dan share dan komen ya teman-teman. Kira-kira video kami ini kurang apa, atau mungkin perlu disempurnakan apa, dan mungkin dari rekan-rekan perlu ada sharing apa atau pertanyaan apa, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.